Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Beberapa waktu lalu, minggu lalu kita merenungkan bersama dengan Penatua Alexander Wauran bahwa selalulah bersyukur karena Tuhan itu baik. Mengucap syukurlah karena Tuhan itu baik. Dan jangan khawatir tentang apapun. Nanti akan ada lagi renungan-renungan setelah ini, minggu ini dan seterusnya. Nah, hari ini kita mau lihat yang Yohanes pasal 12 setelah kita pernah membahas Yohanes pasal 11 sampai dengan ayat yang ke-57. Setelah Tuhan Yesus menyingkir atau karena dicari oleh orang-orang Yahudi, ya, dicari orang-orang Yahudi oleh pemimpin Yahudi, mereka ingin di situ dikatakan mereka ingin menangkap Yesus, mereka ingin membunuh dia, mereka memberitahu kepada setiap orang, katakan kepada kami di mana dia berada. Lalu Tuhan di ayat yang ke-55, ya mulai dari ayat 45 yang waktu itu kita sudah renungkan sampai dengan ayat 57, di ayat yang ke-54 dia bilang, karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun. Jadi Tuhan Yesus bukan menghindar dia. Tapi nggak apa-apa kalau saya bilang dia menghindar saja. Yaitu karena waktunya belum tiba. Dan kalau saudara ingat di pasal 11, ini yang kita pernah bahas. Di pasal 11 murid-murid bilang pada Tuhan Yesus, jangan ke Betania. Karena itu nggak jauh dari Yerusalem, ada orang Yahudi yang mencari engkau untuk membunuh engkau. Jangan pergi ke situ. Ingat itu Tuhan karena katakan selama hari siang, lakukan pekerjaanmu. Selama ada waktu bagimu untuk melakukan pekerjaan Tuhan, lakukan saja. Selama ada waktu bagimu untuk berada di dalam terang, lakukanlah kehidupan-kehidupan di dalam terang. Karena ada waktu itu, ada waktu dalam terang. Murid-murid akhirnya pergi bersama-sama dengan dia dan dia membangkitkan Lazarus. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus setelah 4 hari Lazarus dalam kuburan. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka, kamu akan lihat kuasa Allah berlaku. Lalu Tuhan membangkitkan Lazarus, tapi setelah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, selalu ada masalah. Karena memang itu tujuan Tuhan Yesus, yaitu menyelesaikan masalah yang ada pada manusia. Dia sudah tunjukkan dia berkuasa atas maut. Dia bangkitkan Lazarus. Dia menyembuhkan begitu banyak orang yang sakit. Dia akan memberi makan ribuan orang yang kelaparan. Tapi manusia selalu mencari masalah dengan Tuhan. Mereka akan membunuh dia. Mereka pikir mereka dapat bunuh dia. Mereka pikir mereka bisa merencanakan sesuatu untuk menyelapkan nyawa Yesus. Tidak. Tidak dapat. Mereka hanya dapat melakukan itu jika Tuhan menghendakinya. Jika Tuhan menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus katakan, aku berkuasa memberi dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang aku terima dari Bapakku. Mereka mencari Tuhan Yesus dan mereka tidak ketemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi pasal 12 saudara lihat. Ada kata karena itu 6 hari sebelum Paskah. Karena 6 hari sebelum Paskah. Yohanes pasal 12 ayat 1. Yesus datang ke Betania. Tuhan tidak menghindar. Tuhan tidak mau membuat orang harus mencari dia. Karena dia datang untuk melakukan kehendaknya, maka dia datang ke Betania. Dia datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ ada rumah Simon. Kalau saudara perhatikan nanti bagian yang lain, ayat dari Matius 26 ayat 6 sampai 13 dan Markus 14 ayat 3 sampai 9. Di Betania itu diadakan perjamuan untuk Yesus. Di rumah Simon si kusta, kalau saudara perhatikan di bagian lain. Di Betania itu Yesus datang. Ingat lagi yang saya katakan waktu lalu, ingat di dalam Alkitab. Ketika dia melakukan mujizat mereka nak membunuh dia, dia pergi. Dia ajar kepada murid-muridnya. Tidak lama lagi anak manusia akan pergi. Tidak lama lagi waktu itu akan tiba. Tidak lama lagi waktu ini akan tiba. Aku akan pergi menggenapkan
tugas yang Bapa perintahkan untuk aku lakukan, yang Bapa tugaskan kepadaku. Dia tidak menghindar. Dia datang di Betania dan disambut di Betania, disambut dengan perjamuan untuk menghormati dia. Mereka mungkin tidak tahu. Dia beberapa hari lagi, 6 hari sebelum Paskah, 6 hari lagi, seminggu paling kurang. Sebelum seminggu ya kira-kira. Dia akan ke Yerusalem, dia akan disambut di sana. Dan dia akan mati di sana. Mereka menyambut dia dengan perjamuan. Saudara lihat, dia adakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Di rumah Simon ada perjamuan. Marta melayani. Duduk makan di situ Lazarus. Saudara, orang-orang sudah melihat Lazarus bangkit. Sekarang Lazarus duduk kembali bersama-sama dengan Tuhan Yesus di situ. Duduk makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lazarus ada di situ. Ada 3 bersaudara ini hadir di rumah Simon, yaitu Marta, Maria, Lazarus. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh ruangan itu. Wangi minyak yang wangi mahal, minyak yang mahal dituangkan oleh Maria kepada Yesus, diurapi Yesus dengan minyak yang mahal. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, jadi ketika Maria memberi minyak itu, Yudas berkomentar. Waktu Lazarus makan, waktu Simon si kusta mengajak Yesus untuk makan, Lazarus nggak ngomong apa-apa. Lazarus diam saja. Murid-murid yang lain juga diam, tidak bicara apa-apa ketika Yesus makan. Tetapi ketika Maria memberi minyak yang mahal harganya dan seluruh ruangan itu semerbak, wangi semerbak, seluruh ruangan itu, Yudas, salah seorang dari murid-murid Yesus. Saya mau ulang, saudara. Yudas, salah seorang dari murid-murid Yesus berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Kenapa minyak yang mahal ini tidak dijual saja dan berikan kepada orang-orang miskin? Waktu itu mau menjelang Paskah, saudara. Orang-orang butuh uang. Orang-orang butuh. Bagusnya orang-orang miskin dapat uang supaya mereka bisa memberi persembahan dan mereka bisa beri kepada Tuhan pada waktu Paskah. Kenapa tidak lakukan itu? Lalu hal itu dikatakannya, ini keterangannya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Itu Yudas. Yohanes mencatat kelakuan Yudas di sini. Yohanes bilang Yudas suka mencuri uang. Jadi ketika dia bilang bagusnya itu dijual dan dikasih ke orang-orang miskin, bagusnya jangan dikasih langsung, titip ke saya dulu, nanti saya yang urus. Oke? Dan Yohanes tahu kelakuannya Yudas. Makanya Yohanes tulis di sini dengan ilham Roh Kudus, dari ilham Tuhan, bahwa dia sebenarnya, atau Yudas sebenarnya, tidak pernah memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan dia mencuri uang itu. Tapi kata Yesus kepadanya, kepada Yudas dan murid-murid yang lain. Kalau saudara perhatikan, murid-murid yang lain juga menegur begitu. Saudara baca di Matius dan di Markus ya. Nanti kita bahas di PA kalau saudara ada pertanyaan. Saya tidak bisa bahas di sini. Yesus berkata kepada mereka, kepada orang-orang di situ, kepada Yudas terutama yang menjadi juru bicara dan para murid yang turut serta. Bahaya sekali kalau ada satu kritik, yang lain juga ikut-ikutan kritik. Itu netizen ini kayaknya. Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Saudara membaca nggak?
meresapi nggak kata-kata Tuhan Yesus ini? Bagaimana Tuhan mengatakan ini, saudara? Saya rasa sulit sekali ya. Ketika ada seseorang memberi pada saya, lalu ada orang kritik, lalu saya bilang, nggak apa-apa, memang saya butuh.